pagi-pagi aku udah di calling. Wah, alhamdulillah. Sing nasar masih off air. Biasanya kita sama 2 biduan, sekarang sama 2 biduran ya. Gatel dong. Merah-merah dong. Garuk dong kalau digatal. Selamat pagi Sobat Ambiar, semoga hari Seninnya menyenangkan. Kemarin hari Minggu, semoga bisa istirahat lumayan sama keluarga ya, bersenang-senang. Tapi di hari Minggu kemarin kami mendapatkan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami turut berbelasungkawa untuk sahabat kami Ola Ramlan ya. Ola Ramlan ya. Kehilangan ibunda tercinta Ola Ramlan. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik dan juga husnul khotimah. Ola Ramlan juga semoga diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran bersama dengan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Kehilangan kebahagiaan, kesedihan satu paket dalam kehidupan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Ya, itu yang paling penting pastinya. Yang paling penting juga adalah selalu bisa menikmati dan juga mensyukuri apa yang kita miliki. Berbicara mengenai paket lengkap dalam kehidupan, ini ada kebahagiaan. Ya. Kali ini kita mau berbagi kebahagiaan buat Sobat Ambiar. Kemarin ada yang menikah guys. Wow. Ya. Diundang hari ini, diundang. Diundang nggak? Aku diundang tapi maaf aku nggak bisa datang. Kenapa sih? Orang tuh diundang datang kali. Aku sibuk. Ya, lu diundang. Aku? Ya. Diundang. Diundang siapa? Ke bawah mimpi aja. Enggak, Harian. Ke bawah mimpi. Masalahnya kalau kamu diundang, kamu pasti udah dapat TV sama parfum. Iya benar. TV, parfum, Iya. tumbler. Itu apanya? Apa? Souvenir, goodie bag. Itu souvenir apa door prize? Wow. Souvenir. Luar biasa. Tapi aku bingung kenapa sih host yang pagi-pagi Ambiar Amanda Manopo kok nggak ada yang Parah. Rian Ibram. Kenapa? Terus udah gitu Amanda dengan simpelnya bilang, mohon maaf aku tuh nggak kenal loh. Tapi kita ikut mendoakan ya. Dan di pagi hari ini kita hadirkan sang kakak untuk berbagi kebahagiaan buat kita. Kakaknya Amanda Manopo akan bercerita. Ini dia Angelica Manopo. Ya. Angel, kita panggilnya ke Angel. Iya boleh. Angel sehat ya. Sehat. Selamat pagi. Gimana perasaan adiknya menikah kemarin? Pastinya bahagia ya Kak. Akhirnya iya. Manda telah menemukan pasangannya. Selamat ya Manda. Selamat ya. Bahagia sampai mau Amanda Manopo dan Kenny ya. Kenny Austin. Kenny ya. Austin. Angelica Manopo kami semua mengucapkan Terima kasih. Kelihatan banget kemarin baru pesta dari kuku-kukunya ya. Katanya souvenirnya luar biasa ya. Iya, luar Kita nggak diundang nggak apa-apa, yang penting souvenirnya nyampe. Ada. Soalnya kemarin Bawain kan? Bahwa Soalnya kemarin tuh kita sempat ngeliat konten yang Amanda baru bangun tidur, terus dia nunjukin gitu. Aduh ini banyak banget souvenirnya, aku juga bingung kenapa aku beli kayak gini. Masih banyak nih, mau nggak gitu? Ya. Boleh nggak ke kita? Amanda, apa kabar Amanda? Halo Manda. Boleh nggak ke kita? Kita share alamat ya. Supaya kita bisa unboxing kan lucu. Oke, buat teman-teman biar kita mau kasih lihat ya kebahagiaan Angelica Manopo sang kakak. Adiknya menikah kemarin bersama dengan pria pilihannya. Iya. Kenny Austin. Ini dia. Oh, happy banget. Tapi lihatnya. pernikahannya tuh cantik banget ya, beautiful banget. Intimate gitu ya. Cuman intimate, putih-putih. Angel, kita tuh sebenarnya kaget loh sama pernikahannya Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Kok kayaknya tiba-tiba nikah gitu. Kemarin aja sempat kepikiran, emang mereka pacarannya berapa lama sih? Kok kayak nggak pernah kelihatan? Berapa lama pacarannya? Pacarannya dari bulan Mei. Tahun ini. Oh iya. Oh, cepet juga ya. Ya, karena memang dari Manda dan Kenny sendiri dia memang tujuannya tuh mau serius sih. Iya. Gitu. Jadi dia udah decide dari awal. Walaupun Mandanya juga tadinya masih gimana ya Kak gitu. Dan dia yang kayak takut-takut juga. Cuman ya namanya udah jodoh ya gitu. Ya. Jadi ya udah langsung melangsungkan rencana baiknya dilamarnya mungkin di bulan Agustus kemarin. Langsung. Pacarannya persiapannya pendek Mei. Agustusnya lamaran. Secepat itu. Apa yang membuat Amanda Manopo tuh langsung oke, aku mau deh tanpa berpikir panjang. Maksudnya kita paham pemikiran berpikir panjang tiap orang kan beda-beda. Iya. Tapi kan rata-rata tuh butuh waktu yang cukup panjang untuk berpikir untuk menuju lebih serius ke pelaminan. Kebetulan Manda sama Kenny tuh udah kenal dari tahun 2018 Kak. Oh udah lama. Iya. Sinetron ya. Pernah sempat satu project bareng dan tahun 2024 kemarin mereka satu project bareng lagi. Tapi kebetulan sama-sama jadi pasangan di situ. Nah terus di tahun 2025 ini setelah projectnya selesai, ya udah mereka kayaknya memilih untuk
serius. Blooming lagi. Iya. Cinlok gitu maksudnya. Setelahnya ya Kak. Setelahnya. Oke, menurut Kak Angel, Kenny Austin itu pasangan yang seperti apa untuk Amanda? Menurut aku ya kalau untuk Kenny pribadi itu dia tipikal yang cukup bisa meredakan Amanda. Cukup tenang. Amanda kan tipikalnya yang memang dia jujur sebetulnya lebih dominan. Tapi kalau pasangannya itu tenang, dia lebih banyak ngikutin juga sih. Oh, Amanda yang beledak-beleduk dia yang menenangkan. Iya, iya. Beleduk-beleduk kayak kita, Ces. Oh bener. Amanda konsepnya merecon ya, Nek? Konsepnya mercon. Kak Angel. Oke, tapi Amanda Manopo sama Kenny Austin usianya terpaut berapa tahun sih? Amanda 26, Kenny 33. Jadi beda 6 tahun. 6 tahun lebih tua. Cuman kita menemukan satu fakta yang satu ini, apakah karena saking dadakannya, menurut kami ya dadakan, mungkin kalau menurut keluarga enggak nih. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Angelica Beber ayah sempet tak tahu saat Amanda dilamar Kenny. Di bulan Agustus itu. Iya. Oh nggak tahu. Jadi papa nggak tahu. Nggak tahu, Oh belum gitu. tahu. Basically sih gini, Dadi tuh orang terakhir yang tahu. Kenapa? Karena Manda juga tadinya kayak, aduh gimana ya ngomong sama Dadi ya gitu. Tapi akhirnya Kenny yang memberanikan diri, dia ngomong langsung sama Dadi. Tapi itu menarik, maksudnya sempat kepikiran kenapa ya, maksudnya gimana ya caranya mau ngomong sama Dedi gitu. Apakah ada keraguan atau belum ada kepastian? Ya apalagi kan Dedi kan sibuk banget mengurus Jawa Barat ya. Bukan Beda, Pak. Kang Dedi. Kang Dedi. Nah, kebetulan Manda tuh memang dia bilang semuanya tuh teman lah gitu. Dia udah pernah kenalin dari awal. Dibilang ini teman syuting gitu kan. Cuma memang kan waktu itu mungkin belum yakin ya gitu. Jadi dia belum mengatakan He's the one gitu. Yes, betul. Jadi itulah makanya kenapa belum bilang sama Dadi duluan. Itu tuh maksudnya lamaran yang serius atau yang casual yang dia agak cerita sama Dedi? Lamaran yang casual sih Kak, karena casual, dia tuh memang Manda tuh tipikal orang yang cukup tertutup sih basically. Ya, Dia nggak mau terlalu mengumbar-ngumbarkan private life-nya dia gitu. Apalagi sesuatu yang belum yakin banget mungkin kali Yes, ya. betul. Tapi Oh, papanya terjadi ya. nggak apa-apa tuh, maksudnya dikasih tahunya belakangan gitu. Apalagi kalau namanya anak perempuan ya, itu kan cinta pertamanya itu kan papanya. Kok kayaknya papanya nggak dilibatkan gitu, seakan tidak dilibatkan. Ya. Basically sih kan udah kenal secara pribadi ya sama Kenny Kak. Tapi untuk hari bahagianya ini nih yang masih belum diobrolin waktu itu. Iya, iya. Tapi kan at the end Manda pun akhirnya ngomong. Dan papaku, basically kita semua keluarga ya. Kita selalu mendukung dan mensupport apapun itu pilihannya Manda. Tapi ya tetap pastinya kita kasih pandangan gitu. Manda baiknya seperti ini. Kayak, Iya, 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 gitu. iya. Kayak gitu sih. Oke, Angelic, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada satu fakta pernikahan dari Amanda Manopo kemarin ya. Ternyata sangat terpilih lah mereka yang hadir di sana. Ya, gelar intimate wedding Amanda Manopo dan Kenny Austin hanya mengundang 50 tamu di acara pernikahannya. 50 Cuman tamu berarti 50 50 kali 2 kali ya, 100 ya. Iya, 100 berarti. 120 sekian. 120 ya. Yang berpasangan aja berarti ya. Oh iya. Enggak Lu juga sih berpasangan Kak. makanya nggak Pantes diundang. kita Pantesan kita nggak diundang, nggak berpasangan. Angel, apa alasannya kok cuma 50 tamu undangan? Padahal kan Kenny Austin temannya banyak Ya, circle-nya. apalagi Amanda dong. Sport di olahraga Amanda lebih banyak lagi. Apalagi Amanda. Why only 50 cuma 50? Sebenarnya enggak 50, the exact numbernya tuh 50 sih Kak. Itu kan ada yang sendiri Iya. gitu kan. Nah kita pokoknya range-nya pokoknya sekitar 120 lebih lah gitu. Nah memang kita dari Manda pribadi dan Kenny dia nggak mau Yang terlalu besar gitu ya. Karena kan mungkin capek juga kan. Apalagi kan Kenny juga hari ini sudah mulai syuting gitu kan. Udah mulai. Udah mulai aktivitas lagi? Iya. Oh, Langsung. wow. Kerja setoran konsepnya. Ya kayak lu, Ces. Iya. Oh, apa-apa Gak ada nih, langsung syuting. honeymoon bulan madu biasanya artis-artis luar negeri kan gitu ya. Iya bener, maksudnya kok kayak dia udah tahu berarti hari Senin ini ada jadwal syuting. Kemudian dia masukkan jadwal untuk menikah di weekend kemarin. Jadi kayak berasa tuh orang mikir ini tuh serba cepat Iya, cepat banget gitu banget, semuanya. Dengan pemilihan tamu
Ya 50 sampai 100 kurang lebih ya. Iya, betul. Tapi yang gue sedih tuh tau gak apa? Kenapa? Dari 50 sampai 100 tamu undangan, Apa? kita nggak ada tapi Fajar Set Boy ada. Tapi kan dia teman dekat. Karena Fajar Set Boy sahabat. Sahabat jatuhnya. Karena Manda itu kalau dilihat di VT-VT-nya dia tuh jarang punya sahabat karena sering kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Tahu dari mana Anda? Dari media-media sosial. Anda kayak mengadu domba Amanda dengan sahabat-sahabatnya loh. Tapi kenapa harus Fajar Set Boy? Aku Loh, agak sedikit mereka kan selalu sama-sama kalau project syuting. Kan waktu itu kan ada... Iya, bareng, sering project. Bridesmaid ada? Enggak ada. Oh nggak pakai. Enggak ada. Nggak sempet jahit baju, Beb. Kan itu cepet loh waktu. Apa enggak alasan nggak ada bridesmaid tuh kenapa? Dia nggak mau nanti ada perasaan ke teman-temannya. Merepotkan gitu ya. Satu itu, terus dia kayak mikir ya udahlah nanti ada yang kok gue bukan gue yang dipilih kayak gitu. Iya benar. Oh, oke. Itu alasannya. Groomsmen juga Sama nggak ada. nggak Tapi ada nggak sih dari konsep pernikahannya Amanda sendiri yang sebetulnya kamu agak nggak serk dan kamu kasih masukan ke Amanda? Enggak sih, balik lagi kan yang nikah mereka ya Kak. Ya jadi aku nggak ada yang ini, aku sih mendukung aja sih Kak. Setiap pilihannya Manda dan Kenny. Apa momen yang menurut kamu kemarin pernikahan adik kamu yang bikin kamu tuh kayaknya this is the moment that make me cry? Pemberkatan pastinya, itu kan adalah momen yang sangat sakral. Dua insan menjadi satu gitu kan. Jadi di situ momen yang apa ya, dari dia jalan pun, bahkan bukan dari momen jalan, dari dia udah aku ngelihat dia first impression dia pakai wedding dress itu aduh aku langsung mau cry gitu kan. Pas udah jalan udah deh. Itu semuanya kayaknya nangis deh pas dikasih dari papaku kasih ke Manda ke Kenny. Itu kan papaku sempat ngomong sepatah dua kata. Apa kalimat dari papa untuk Dia bilang aku agak lupa tapi yang aku ingat jagain Manda ya my son gitu. Jadi papaku udah manggil Kenny my son gitu. Kak Angel, kita tahu ya kisah Amanda Manopo dengan segala macam pemberitaannya. Ada pro dan kontra. Yes. Ketika akhirnya dia memutuskan menikah, sebelum dia menikah atau memilih Kenny itu ada dialog khusus sama Kak Angel nggak sih, apa yang disampaikan? Pastinya ada sih Kak, nanya Kak gimana ya gitu. Ya aku bilang kalau misalnya kamu udah serius ya go ahead gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu kan yang namanya jodoh itu datangnya kapan gitu. Jadi dia pernah nanya juga sih sama aku gimana ya Kak gitu. Ya udah aku bilang ya udah bawa dalam doa terus gitu. Kalau memang itu dia orangnya pasti semuanya dimudahkan. Dan memang dari segala persiapan yang ya ibaratnya cukup dibilang singkat tapi semuanya dimudahkan gitu. Dari segi vendor, dari segi venue semuanya itu tersedia available gitu. Manda ketemu banyak orang-orang baik lah dan Kenny juga gitu. Banyak berkat dan rezekinya mereka. Angel, Manda tuh adik yang seperti apa sih di mata kamu? Manda tuh orang yang sangat-sangat kuat di mata aku karena masa kecilnya dia tuh sakit-sakitan Kak. Jadi dulu aku banyak lihat lah dia dulu banyak sakit-sakitan tapi pas tumbuh dewasanya ternyata dia pribadi yang kuat banget. Paling kuat bahkan. Iya betul. Terus jujur Manda juga banyak mengajarkan aku gitu. Misalnya ya dia kan di dunia entertainment ya Kak. Nah of course keluarganya pasti kadang keikutan lah gitu. Jadi wajar lah kadang waktu dulu sih beberapa kali adalah yang haters atau apalah yang ngatain. Kadang ya dulu aku pernah lah momen drop lah gitu kayak kok gue dianggap kayak gini sama orang, sama netizen di luar sana. Manda cuma bilang ya udah biarin aja, jangan lo dengerin kan itu kata mereka. Tapi kan yang orang-orang tahu kan orang yang di dekat lo. Ya. Gitu. Jangan dengerin itu kan kata mereka. Tapi yang satu ini kata hati seorang Angelica untuk Amanda Manopo. Itu tuh momen yang paling membahagiakan ketika kita melihat orang yang kita sayang merayakan kebahagiaan bersama dengan orang yang dia pilih. Tapi namanya hidup ya kadang di atas kadang di bawah, apalagi sebagai keluarga. Betul. Susah senang bareng-bareng bergandengan tangan. Apa titik terendah kalian berdua sebagai adik dan kakak dalam sebuah keluarga? Mungkin momen waktu Mami pass away ya. Itu momen yang ya tinggal kita berdua nih gitu. Terus
kayak kita di situ sadar ya udah kita punya each other doang gitu. Terus di situ mulai saling kayak ya udah kita saling backup ya untuk Dadi karena orang tua kita tinggal satu gitu. Kalian berapa bersaudara sih? Berdua aja Kak. Only two. Iya. Sorry, waktu itu mendiang mama meninggal kalian usia berapa atau Angel usia berapa? Itu 4 tahun lalu. Aku berarti masih usia 27. Manda masih usia 21. Oh. Iya, 22 lah ya. Waktu persiapan pernikahan tuh ada cerita Amanda ke kamu nggak sih tentang Sosok mama. seandainya ada mami di sini? Sejujurnya dari Manda sendiri sih sebenarnya dia tuh udah let go mami tuh dari awal. Maksudnya aku ngelihat dia, aku takut kan karena mami pergi, of course yang gantiin mami aku karena aku kakak kan. Di situ aku takut lah, apakah Manda bisa bertahan, apakah Manda akan ngerasa sedih saat dia sendiri. Tapi justru aku ngelihat dia tuh kuat banget. Abis mami pass away, besoknya dia langsung kerja. Menurut aku tuh kayak gila sih gitu. Kalau aku di posisinya Manda, mungkin aku nggak akan bisa kayak dia gitu. Makanya di situ ya banyak yang mengajarkan aku gitu. Manda aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. Angel, kemarin dalam resepsi pernikahan Amanda Manopo, Ya ini dia. ada sebuah kursi didedikasikan Reserved. untuk sang mama. Ya ini sih bagus sekali ya. Bangkunya ditaruh satu kain tertulis reserved. Artinya sudah bangku untuk mama, mother of the bride. So Angel ketika jalan masuk ke tempat resepsi melihat kursi ini apa dalam pikiran Angel? Pastinya ngerasa aduh sayangnya ada mami ya gitu. Tapi aku percaya kan mami udah ngelihat semuanya dari surga ya. Yang ngelihat hari bahagia Manda, bahkan mungkin ya kemarin waktu saat Manda dan Kenny dipersatukan Tuhan itu adalah doa-doanya mami yang dulu waktu mami masih ada di dunia gitu. Untuk ini idenya siapa? Permintaan siapa? Sebenarnya ada option sih waktu itu dari WO, terus Manda bilang ya udah aku mau tetap ada ini ya gitu. Iya. Dan aku juga setuju sih gitu karena remember of her gitu kan. Karena aku tahu pasti siapa sih yang nggak pengen kalau orang tuanya lengkap di saat hari bahagianya. Tapi yang bikin terharu tuh sebenarnya tulisan reserved ya. Ada tulisan reserve. Itu tulisannya reserved. Oke. Bangku ini sudah. Manis ya, mengikut sertakan dalam arti kata bahwa ya ini juga berkat doa yang dipanjatkan mami semasa dia hidup. Apa kalimat dari mami yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan terutama Angel? Apa ya, kalau mami tuh kalau sama aku dan Manda ya, dia tuh berkali-kali harus selalu bilang Angel, Manda harus cari yang seiman, harus cari yang takut Tuhan, cari yang sayang sama kalian gitu. Kayak gitu, itu yang diulang-ulang terus. Bahkan waktu sebelum aku menikah kan mami masih ada kan. Nah itu di saat itulah mami tuh benar-benar kayak ya dia yang QC dulu ya pasangannya. Dia yang seleksi, aku seleksi dulu nih ya. Apa enggak nih ya? Jadi aku pertemukan dulu lah gitu. Kalau aku bilang sama mami kalau mami oke, aku akan lanjutin, kalau enggak aku nggak akan lanjutin. Oke, kalau Amanda kan dia dekat dengan Kenny pun juga menikah setelah mami meninggal. Kamu bilang ada QC-nya, ada seleksinya. Ketika Amanda sama Kenny itu QC-nya untuk seleksinya gimana? Untuk yes or no-nya? Iya, itu mungkin kayaknya lebih ke aku ya. Oke. Kamu tuh yakin banget karena selain dia bisa meredakan beledak-beleduknya Amanda Manopo, apalagi yang membuat kamu tuh gue yakin he's the one for my sister. Mungkin aku lihat keseriusan dia gitu. Terus aku juga bisa ngelihat betapa bertanggung jawabnya Kenny. Apalagi ditambahkan Kenny ini kan dia merantau. Dia dari Medan kan. Emang yang kemarin gak serius dan gak bertanggung jawab gitu maksudnya? Mana sih? Ya gak tahu, gak tahu siapa. Gak tahu kan aku nanya. Oh gitu. Gak tahu ya. Mungkin netizen tahu ya. Iya kan kita gak pernah tahu, namanya mantan kan gak pernah tahu. Apalagi kan tertutup hubungannya kalau Amanda. Kita mau kasih lihat juga. Ini yang sempat dibuka dan viral di media sosial, souvenir pernikahan. Tadi sempat dibahas, ada apa aja? Ada TV, ada parfum, Ada skincare. ada skincare. Ada TV. Udah nggak usah ngomongin lah, kita belum dapet. Oh my God. Souvenirnya TV, macam di Glodok Electronic Center ya. Coba kita lihat dulu seperti apa momen unboxing souvenir pernikahan Amanda. Iya.
kan? Ya kan? Tahu gitu walaupun nggak diundang, gue mah dateng dah. Bisa tahu alamatnya aja di mana, ya kan? Itu setiap Venue-nya. tamu semua Dapet lah. TV atau door prize aja? Enggak, semuanya dapat. Semua dong. Semuanya dapat. Wah. Ada parfum, ada TV, ya kan? Sama kayak waktu kita kemarin ke Luna. Iya ya. Luna aja kan kita kaget. Oh. Ini berkat ya, berkatnya namanya juga rezeki ya. Rezeki. So 32 inch TV-nya. Ini kita kasih lihat juga buat Sobat Ambiar resepsi pernikahan Amanda Manopo. Semua serba putih. Iya, dia sukanya maunya dekornya semuanya Putih all ya. white ya. Pemberkatan jam berapa kemarin? Jam 8 pagi. Pemberkatan jam 8 pagi di tempat yang sama? Di garden, Iya. ya. Oke. Di gardennya. Oh di gardennya. Kemudian resepsinya jam? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Oke. Honeymoonnya, walaupun kita tahu katanya hari ini Kenny Austin udah harus kerja lagi. Iya. Tapi mereka rencana honeymoon? Pasti ada rencana, cuman kemananya aku belum tahu. Cianjur katanya ya? Udah ke tempat lo dong. Banyak yang bagus. Pantai Kan Cianjur, selatan ya. Cianjur. Lewat Taman Safari dulu. Iya. Ke Bagus Cipanas. dong. Iya. Pulangnya bawa ubi cilembu. Support UMKM kan. Belum ada loh. Ini ngomongin soal UMKM, kita juga lihat ada Itu beberapa aja di antaranya produk kawin. UMKM. Maksudnya mereka ini brand-brand lokal ya. Itu yang milihin souvenirnya, produk-produknya itu siapa? Amanda atau support by brand? Pastinya ada juga sih yang support ya, tapi semuanya tuh Pilihannya Amanda pasti. Amanda pastinya gitu. Iya. Amanda yang pengen, bahkan yang dia cari dari awal itu adalah TV. Iya. Tapi sebenarnya yang bikin senang tuh dengan mengundang hanya 50 atau 120 orang tuh jadi benar-benar berasa banget ya, semua mendengarkan, semuanya ya intimate soalnya. Gak sibuk main Fokus handphone dong, ya. sibuk main handphone. Gak ada yang live gitu ya. Jadi kita lihat ya, Vlog. mereka pulang masing-masing bawa TV 32 inch ya. Jadi Yo, lihat deh. pulang ini ibaratnya kayak pulang dari toko elektronik ya guys. Tapi penasaran teman-teman artis yang diundang sama Amanda siapa Siapa ya? aja yang kamu lihat Angel? Itu teman-teman yang pernah kerja bareng. Bareng ya, sinetron bareng ya. Ada Glenn Kacisarat. Iya, betul. Oh iya iya. Happy wedding ya buat seorang Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Semoga bahagia selalu sampai malam misah. Kamu bilang apa sama Amanda? Iya, paling kalau dari aku untuk Amanda dan Kenny pastinya terus jaga kasih mula-mula untuk menjadi pasangan yang terus takut akan Tuhan. Terus pastinya dalam setiap problem atau tantangan dalam rumah tangga selalu bisa meredakan dan merendahkan egonya masing-masing sih. Gitu. Bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi siapa yang mau mengalah. Betul. Kata aku yang belum pernah menikah. Ya, Oke, buat Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ini ada satu fakta tentang Amanda setelah dia melaksanakan resepsi kemarin. Amanda Manopo alami drop dan habis suara usai jalani resepsi pernikahan. Mohon maaf kenapa sampai habis suara dia menyanyi apa gimana Ya, sih? itu ya kayaknya video yang dia baru bangun tidur itu ya. Iya. Pilek gitu kan. Ada nggak sih videonya? Kecapean sih, Kak. Padahal tamunya cuma 50 orang loh, Beb. Capek, Kak. Sama rasanya sama 40 Iya benar orang sama juga. benar. Justru karena 50 jadi mingle ngobrol Mingle. terus. Ya. Kenny kan dari Medan kan, ada rencana untuk bikin resepsi kedua misalnya di Medan? Itu aku belum tahu sih. Kalau misalnya aku tahu sih mereka akan ada rencana ke Medan sih sebetulnya. Oh. Misalnya lebih suka lebih meriah kalau di daerah ya. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Apa itu aja yang kita datang kan? Siapa apa-apa, benar. gue di Siapa tahu mana kita aja yang dapat penting gue ulekan. Atau mungkin baju ulos. Ya kan, kain ya. Iya, kain. Pokoknya selamat sekali lagi Amanda Manopo dan juga Kenny Austin main kesini dong, mampir sini. Iya dong. Ya nanti kalau Jangan suaranya langsung balik lagi. Amanda. Ya, kalau misalnya nggak mampir kesini nggak apa-apa, yang penting TV-nya nyampe ke sini ya. Nggak bisa lagi tetap dibagi-bagi. Realistis loh. Melihatku bersemi dan bermakanan, kala candamu berikan kekuatan, sisa hariku. Bagi-bagi ambiar geger. Macam-macam teman ya guys. Betul. Macam-macam teman. Oh, kira Macam-macam teman sifat makan manusia. teman. Jangan dong, masa teman makan teman ya. Menakutkan loh itu. Emang masih ada yang kayak begitu-begitu, Kak? Lah, kemarin kamu ceritain di forest-forest itu. Tidak boleh teman makan teman, tidak boleh. Walaupun teman itu karakter atau sifatnya macam-macam ya kan. Ada bahkan bintang tamu kita yang satu ini berteman dengan hal-hal yang mistis.
Wow. Sama. Jangan nakut-nakutin Karian. Sumpah beneran gak sih ini? Kayak aku tuh punya temen yang kelakuannya kayak setan. Kenapa lu bukannya ke gue? Ya. Untung hari ini gak ada. Gini-gini tuh gue gini tahu. Ya maksudnya apa gini-gini gua gini. Dia ini punya teman supranatural. Tolong lagunya mainkan yang horor. Au. Lagunya saya request Buaya Darat. Itu horor, gila lu Buaya Darat. Horor banget punya teman kayak Buaya Darat ya. Kita akan hadirkan seorang perempuan cantik. Di pagi-pagi ambiar ini dia Sarah Wijayanto. Selamat pagi. Kenapa sih harus gitu? Kan horor kan? Oh ya orang. Selamat pagi. I'm great, thank you. Wih cantik sekali. Sarah Wisya. Sarah Wijayanto. Cantik banget loh. Silakan. Aku ngefans banget sama perempuan ini. Lu Apa sih ngefans? aku ngapa sama hidungnya ya? Aduh, gila. Bagus banget. Sehat ya, kami semua mengucapkan terima kasih. Kami memang selalu mengucapkan terima Oh kasih. iya, thank you for having me. Thank you for coming. Apa rasanya bisa berteman dengan mereka dari dunia lain? Rasanya ya biasa aja sih. Biasa Maksudnya, aja? mungkin karena ya buat aku hal yang biasa mungkin ya gitu. Oh. Cuman ya gimana ya emang. Tapi emang enak nggak begitu. sih punya teman dari dunia lain bisa nanya nomor togel kali ya? Oh, coy. Enggak. Itu nggak bisa Nggak, ya? nggak Nah, gitu kalau bisa konsepnya. mah enak. Mainannya togel. Orang udah kemana ini masih Kayak di zaman togel. dulu togel. Ya, mau kasih lihat dulu ya, Sarah Wijayanto mengakui punya Jadul teman. banget sih Rian. Mrs. Sarah Wijayanto, kami mau memperkenalkan dengan seorang penunggu di sini. Kenalin ini, teman saya penunggu salon. Jangan dong. Dari umur berapa Sarah Wijayanto bisa merasakan atau melihat secara langsung? Pertama kali ngeliat tuh umur 8 tahun. 8 tahun. Tapi kan memang di keluarga itu turunan, jadi dari almarhum nenek, terus bude-bude, terus ibu aku, sepupu-sepupu aku tuh juga pada peka-peka tapi beda-beda. Ada yang satu dia tiba-tiba astral, terus jadi emang apa ya? Ya emang ada turunan beberapa aja dalam penglihatan ya? keluarga. Yang artinya dari kecil tuh memang sudah terbiasa untuk mendengarkan cerita seperti itu dari keluarga. Jadi dulu itu kalau di keluargaku malam Selasa Kliwon gitu ya, antara pada ngumpul. Ngapain? Pada ngumpul. Nah nanti misalnya ada leluhur yang datang, nanti masuk berbicara melalui ibu aku. Oh, ya? Nah dulu almarhum kakek aku itu selalu ada journaling, jadi siapa yang masuk, jam berapa, pesannya apa gitu. Jadi kayak jadi buku. Ditulis. Ditulis semuanya ada. Masih inget gak pernah ada satu Selasa Kliwon semua ngumpul kemudian ada yang masuk Ih, berbicara. lagunya jangan gitu. Boleh gak lagunya begini? Gimana? Apaan sih lu Perlan? Lagunya jangan gitu. Tahu lo? Mas gua tonjok lo ya. Sabar, tenang, sabar. Ini ngomong hantu loh. Jangan sampai gue kesurupan. Ayo saha. Cuy. Pernah inget gak kalimat yang keluar dari leluhur ketika keluarga pada ngumpul Selasa Kliwon? Aku kan kita masih kecil-kecil ya, tapi waktu itu aku paling Belum pernah kan di empos hidungnya sebulan. Masalah jangan ngomongin hantu dong. gimana ditanya kan soal hantu. Lampunya juga jangan. Maaf ya guys. Oh, enggak. Gini. Lagunya happy coba. Lagu happy coba. Lagu happy. Lagian Kak Sarah ya. Ya gimana? Dia mah enak ya. Begitu 8 tahun diturunnya tuh kayak mistis. Gue turunnya gendut. Maaf guys, konsepnya kerasukan bukan kecentilan ya. Oke. Pertama kali ngelihat 8 tahun ngelihat apa? Jadi di jendela kamarku itu dulu ada orang yang ngelihat ke dalam, tapi aku pikir tuh pembantu. Gak taunya kok lama-lama berubah. Oh jadi kayak
hitam gitu. Akhirnya di situ aku tahu bahwa itu bukan manusia gitu. Pertama kali ngelihat ada perasaan takut atau perasaan biasa aja? Waktu hari itu biasa aja, tapi setelah aku bertambah usia masuk SMP itu mulai ngelihat yang lebih mengerikan. Di situ yang mulai kepengaruh kayak Lebih mengerikan kayak apa tuh? Ya kayak lu aja coba bercermin dah. kayak mungkin kondisi dia pada saat terakhir mungkin kecelakaan atau apa gitu. Jadi pas di situ kan kalau misalnya dulu anak umur 11-12 tahun pasti ngeliat sesuatu kan kayak langsung itu apa gitu. Nah aku suka dimarahin dulu. Jadi memilih untuk kalau di luar itu aku diem aja gitu, mendingan nggak usah kasih tahu yang lain. Gitu ya. Paling sering lihat penampakan tuh apa? Macam-macam. Misalnya? Kalau dulu ya kayak orang-orang biasa, tapi tuh bentuknya aja yang kadang-kadang suka, ya itu tadi kondisi pada saat dia terakhir meninggal. Oh biasanya seperti itu. Terus tadi dibilang bahwa punya teman dari dunia lain. Nama siapa? Suti sama Michelle. Siapa? Coba kita keluarin ya. Punya teman dari dunia lain. Ini jadi pertanyaannya. Apakah memang mereka bisa diajak untuk berteman? Kita kasih dulu artikelnya. Punya kemampuan melihat makhluk astral, Sarah Wijayanto punya 2 sahabat, Suti dan Gadis. Maksudnya Suti dan Gadis ini siapa? Jadi Suti itu dulu, dia pernah ke rumahku nih dulu nih. Rumah dia angker tahu Bayangin. Pulang dari rumah dia, temen gue berantem. Apa hubungannya kenapa jadi berantem? Kayaknya itu setannya. Ya jadi kalau Suti itu dulu aku ketemunya di rumah yang dulu. Jadi dia tinggal di pohon di depan rumah. Waktu itu kenapa akhirnya jadi kita berbicara, dia suka muncul gitu kan. Terus karena dia sering muncul, waktu itu aku lagi mau menulis buku pertama tuh. Aku sering berbagi cerita juga dulu di Twitter. Jadi karena berbagi ceritanya dia, aku minta izin sama dia, boleh nggak aku tuliskan ceritamu di dalam buku. Akhirnya setelah berbicara gitu, ngobrol ya jadi kenal, akhirnya dia sering datang, ya udah jadi deket lah kita. Cuman ya itu ya, mereka itu kan tadi aku dengar kalian bercanda kayak kalau gue punya teman hantu, gue suruh-suruh deh gitu. Nah itu nggak boleh, maksudnya kayak gini, kayak misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dia tidak boleh interfere. Misalnya nih ada yang kerja sama kita, asisten misalnya, asisten ini ngambil duit kita nih. Nah dia cuma bisa kasih kisi-kisi tapi nggak bisa ngasih tahu langsung karena dia tidak boleh ikut campur. Karena proses hidup kita kan kita yang harus menjalankan. Karena bukan CIA ya. Iya benar, jadi kita nggak boleh nanya hal-hal yang sebenarnya bukan urusan dia gitu ya. Mereka juga nggak akan ngasih tahu gitu. Tunggu dulu, Perlan ini lagi serius, jangan tiba-tiba lu drum gitu, bom gitu, jangan ya. Suti dan Gadis. Kalau ya. Gadis? Kalau Gadis sekarang masih ada. Kadang-kadang masih suka ikut. Ikut kemana? Kalau Gadis itu ketemunya pas pada saat syuting Diary Misteri Sarah. Itu juga aku tulis di dalam buku. Ya udah sampai hari ini masih ada. Kalau Suti udah pergi dia. Pergi kemana kalau Suti? Kalau Suti dia pamit ya ke tempat yang sekarang ikut gak? Sekarang ikut gak? Udah nggak nyangkut. Sekarang ikut Gadis ada. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bukan masalah laki-laki tahu gimana. Bukan maksudnya. Kenapa jujur banget sih Sarah Wijayanto? Gak kan bisa bilang enggak gitu, jangan terlalu jujur. Kan, enggak dulu. Bisa ngomongin Amanda Manopo aja nggak tuh? Boleh. Perasaannya pas ngomongin souvenir enak ya, kepala nggak pusing loh. Sekarang agak pusing kepala Kak. Ya, kan nggak jahat, kenapa? Ya enggak. Yang lebih pusing itu temen yang makan temen. Oke, kita mau lihat juga ini Sarah Wijayanto pernah kasih statement tentang teman astralnya ya. Kita mau lihat apa statementnya. Lebih pure, lebih murni itu maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya manusia itu kan lebih mengerikan ya daripada hantu. Kadang-kadang orang itu
menampilkan sesuatu yang nggak apa adanya karena mau sesuatu, atau pada saat proses berteman itu timbullah keinginan-keinginan yang tidak. Astagfirullahaladzim ih. Capek deh ih. Pelan gini ya. Tunggu ya, bintang tamu kita ini gue ngefans banget, dia cantik. Tapi yang paling serem dari segala episode udah kali ini memang. Pelan gini ya, kalau gua sama Inces umur masih di bawah 40, kasihan dia. Resiko lebih gede. Allah, buang banget. Sampai jatuh. Oke, kita mau, ini beneran nih. Apa? Kita mau nantang Sarah Wijayanto untuk tunjukin sosok astral di studio. Silakan. Aduh. Gue tunjuk-tunjukin ya kak, kalian ah. Silakan. Beneran nih? Waduh. Oh, posisinya. Waduh. Ada di... Kak jangan di sini kak, please. Enggak, emang di situ adanya. Wah. Waktu kemarin itu Tunjuk di mana? di sana. Di ini nih, di belakang ini. Sama ada di sebelah sini. Ya masa ngikutin mulu. Enggak, ada, maksudnya beda. Cuman kan emang setiap tempat kan pasti ada penunggunya. Ya nggak apa-apa dong. Hai, kamu cantik, Coba, kamu silakan berdiri. cantik. Iya, nih. Oke. Titiknya di belakang ini tadi persis sebelum dia ngebuka tuh ya. Oh, di layar bebelah. Iya, di layar bebelah ini. Bentuknya seperti apa di layar bebelah ini? Kalau tadi perempuan. Nah, kalau yang ini... Gak usah digelap-gelapin ya. Ya. Ini nembus nggak sih? Oh, ini nih. Kalau lihat ini jalan itu kan itu ke sana brownies ya? Iya. Ya di situ juga ada. Tapi emang kalau menurutku ya sama sih. Maksudnya emang mereka di sini aja. Kak Sarah, kayak misalnya kita tuh, ini kan ibaratnya kita ngomongin mereka kan, terus pakai nunjuk-nunjuk, mereka tuh nggak tersinggung gitu ya? Enggak apa-apa kok. Oh, mereka tuh fine, tapi mereka tahu mereka diomongin? Tahu? Nggak masalah? Enggak apa-apa. Itu yang penting. Kan kita nggak ganggu. Mereka tidak merasa terganggu kan? Enggak, maksudnya kan kita nggak mengusik, cuman kayak menceritakan tentang mereka gitu. Dia nyala-nyala lampu. Mungkin, kita balik ya. Iya. Mungkinkah Sarah Wijayanto Bukan dong. Gila, dia kakek ngeliat muka gue, lu pikir muka gue setan apa gimana? Tapi Sarah Wijayanto mungkin nggak berkomunikasi sama mereka dengan salah satu di antara mereka, kemudian apa yang mereka sampaikan? Aduh, udahlah Abo. Enggak, kalau maksudnya ini yang di sini. Iya. Iya sebenarnya mereka nggak ngomong apa-apa sih. Kalau sekarang ya. Iya. Cuman biasanya kalau kayak gitu yang kita anggap bentuk gangguan sebenarnya bukan gitu. Kadang-kadang mereka hanya minta doa aja. Karena kan mereka sebenarnya mencari jalan untuk ke tempat yang lebih baik ya. Siapa tahu mereka mencari jalan tapi nggak bisa. Kan yang bisa membantu mereka adalah kita dengan doa gitu. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya ini, apakah pernah merasa terganggu nggak sih? Iyalah capek. Capek. Pernah kepikiran atau bisa nggak sih untuk melepaskan atau menghilangkan kemampuan ini? Enggak. Karena aku tahu kalau misalnya sesuatu yang udah ada, kita mau lari kemana pasti akan ada lagi gitu. So ini akan nempel terus sepanjang usia seorang Sarah Wijayanto? Kalau menurutku ya iyalah. Mau gimana? Kan kita tidak bisa deny itu apa ya? Enggak, Nolak. Iya menolak ya, nggak bisa nolak gitu. Membohongi juga So ini dia. adalah sebuah gift ya? Kalau menurut aku iya ya, karena ya udah begini ya aku harus embracing, harus menyelaraskan terus apa yang aku punya. Menyelaraskan. Gak enaknya kadang kecapean. Enaknya apa? Enaknya ya membantu mereka dengan doa itu mudah-mudahan akan membantu mereka menemukan jalan supaya nggak tersesat gitu. Doa ya? Doa. Mendoakan. Bisa nggak lagunya bisa aja? Bisa nggak biasa aja ngomong aja kok dia juga begitu. Sarah. Ya lama-lama keganggu juga ya nih. Kayak, Iya, dari gitu. tadi gua
Itu kan orang-orang kedinginan tahu. Gitu melulu. Bukan cuma lagu mereka yang gagu, muka mereka juga gagu. Ceng-cengin maksudnya. Maksudnya suka ceng-cengin ekspresi. Kan aku lucu. Ini udah enak nih, udah pernikahan lagi. Oke, ini berbicara mengenai gift ya. Ini juga kita mau pindah topik lah. Ini udah gift pernikahan aja kemarin ya. Sarah Wijaya itu kemarin udah pernikahannya Amanda Manopo. Iya. Awas nggak sebut ke horor lagi ya. Dapat TV ya? Dapat. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini dia Sarah Wijaya itu hadiri pernikahan Amanda Manopo kemarin. Sebagai sahabat, yang diundang nggak banyak loh. Berarti you are the chosen one, yang salah satu yang terpilih. So, sebagai sahabat tuh ngelihat pasangan ini, pasangannya seperti apa? Pasangan yang seperti apa? Kalau aku itu dari kemarin fokusnya aku hanya ke Manda sih. Aku lihat Manda. Kalau Manda happy, ya aku happy. Dia udah kok mau nangis sih gue? Dia udah gede, ya dia pasti sudah memikirkan segala keputusannya gitu. Pokoknya aku bilang sama dia, nak kalau misalnya kamu happy ya ibu ikut happy, udah itu aja. Manggilnya ibu sama anak? Dia manggil aku ibu gitu. Boleh kita tentang ya video call Amanda Cesa ya? Ternyata yang ngangkat Mas Eko lagi. Mas Eko Patrio yang kan. Boleh nggak izin? Boleh. Coba kita telepon. Ya. Mas Parto. Mas Patro. Kok Mas Eko? Lu lagi, kenapa jadi Mas Eko? Mas Parto. Ya, Mas Eko selamat pagi. Coba ya. Diangkat nggak? Masih ingat? Nah, diangkat. Oh, diangkat. Kok videonya pause? Oh bentar. Oh, bentar ya. Oh, bentar lagi ngapain? Kita nggak pernah tahu. Takutnya mas pakai anduk kan. Dimatiin. Enggak. Dia bilang bentar. Coba kita call lagi. Masih nginep di hotel atau udah pulang ke rumah? Udah pulang. Oh, udah pulang ke rumah. Oke. Halo. Oh iya sabar, tenang, sabar ya, sabar. Guys, kan baru kemarin nih kan ya, coba ya. Berhenti. Iya. Coba. Boleh? Dia dia nelpon. telepon balik. Iya. Oh, dia telepon balik. Coba ya. Kita mau menyapa Amanda Manopo. Wah, kenapa ya? Gak ada mukanya. Iya, nggak ada mukanya. Ya, mukanya nggak ada, guys. Oh enggak, itu biasanya diituin apa namanya Kalau nggak suaranya aja boleh ya. Suaranya aja ya. Oh ya, coba kamu buka Dikunci. face-nya, WhatsApp-nya. Kalau nggak suaranya juga nggak apa-apa deh. Yang penting kita mau sapa Dek, Angel aja yang nelpon, Dek. Amanda Manopo. Ayo, Sabar, Sambil nunggu telepon. Oke, buat Kak Sarah, dapat undangannya itu Hamin berapa? Aku dapat undangannya itu seminggu. Bisa bener ya. Aku bapak, bukan ibu. Jangan manggil aku ibu dong. Amanda Manopo, selamat pagi. Happy wedding. Thank you Kami dari pagi-pagi semuanya. ambiar, kita happy banget melihat seorang Amanda Manopo akhirnya menemukan pujaan hatinya untuk dijadikan sebagai suami pasangan sehidup semati. Selamat ya. Terima kasih Kak, thank you. So why Kenny Austin? Apa ya, emang kenapa emang kan nggak apa-apa kan? Nggak Oh, nggak apa-apa. Lu tapi- kenapa bertanyanya ke sana? Amanda kan kemarin aku lihat postingan kamu. Itu souvenirnya banyak yang masih Iya. masih banyak, bisa ke kita nggak ke sisa-sisa itu? Aku kirim alamat ya, aku DM supaya ya kita, Amanda. nanti aku kirim alamat ya di DM ya. Lu berdua kalau misalnya butuh uang jadi liatin di TV. kita nanya dulu nih sama Amanda. Iya nggak apa-apa banget dong Kenny Austin, kita ikut happy. Tapi apa yang membuat kamu yakin sama Kenny Austin? Ya Kenny ya membuat aku yakin aja sih. Cara Ya nggak sayang? Oh sayang. Oke. Yang Semuanya tuh begitu singkat tapi akhirnya indah pada akhirnya kita lihat pernikahannya. Very intimate kan pernikahan kamu ya? Iya, Itu dream wedding kamu? emang kita pengennya intimate aja sih. Maksudnya awalnya tuh malah bahkan aku tuh tidak mau ada media sedikit pun tuh nggak ada. Maksudnya kita akan nge-publish kalau misalkan kita menikah, tapi setelah pemberkatan. Terus resepsi semua orang boleh story apa segala macem, tapi nggak ada media. Bahkan kalau live waktu itu kan kita sempat ada live kan. Cuma awalnya tuh kayak kita malah nggak mau ada live. Kita nggak ada kepikiran buat live juga. Cuma ya karena pertama undangan tuh udah kesebar duluan.
undangan tuh sebar, ada yang fotoin dari salah satu vendor kita. Cuma aku nggak mau seuzon, terus jadi akhirnya rame tuh di TikTok dan lain-lain. Terus akhirnya dari production house aku dan di mana Kenny bekerja menanyakan, ini beneran nggak kalian menikah? Oh iya, terus kayak kok kita nggak diundang? Aku juga jadinya bingung kan jawabnya. Soalnya aku memang nggak mau ngundang banyak orang. Aku bahkan artis-artis aku undangnya juga dikit karena memang limited seat aja. Karena tuh di hotel itu hotel Lehem itu kan cukup lumayan pricey banget kan. Oh jujur sekali. Iya pricey banget. Jadi tuh duduk itu dibayar. Iya. Oke. Setiap duduk tuh dibayar. Dihitung jadi, ya? Dihitung. Jadi satu orang tuh sekitar 3 jutaan lebih deh kalau nggak salah. Tempat duduk doang. Maka kita ngundang cuma 120. Terus habis itu cuma buat untuk makan. Itu belum ballroomnya, belum gardennya, itu beda lagi bayarannya. Wow, ya tapi apapun itu kan yang penting kesakralannya, kebahagiaannya. Iya, dan aku senangnya itu. Terus karena ada kita bekerja di salah satu production house, habis itu dia bilang kayak kita mau ngeliput gini, karena kan kita juga kerja di sana juga. Ya akhirnya kayak aku sama Kenny, ya udahlah karena Kenny juga lagi bekerja di sana, aku mau juga maksudnya kayak takutnya nanti nggak berasa eksklusif juga. Akhirnya live. So kita tuh menemukan fakta tidak ada bridesmaid dalam pernikahan kamu. Kenapa? Aku nggak mau nyusahin aja. Sesimpel itu ya? Aku nggak mau nyusahin, aku mau orang-orang datang ke sana menikmati dan enjoy. Aku nggak mau kalau ketika ada bridesmaid tuh kayak seakan mereka tuh kayak tugas mereka gitu loh. Aku nggak mau. Aku mau di sana memang tamu-tamu yang datang ke sana itu adalah keluarga semua. Oke, jadi teman itu pun keluarga. Ya, teman pun adalah rasa keluarga. Nggak usah repot lu jahit baju, nggak usah repot lo ngejagain kawinan gue, lo nikmatin aja gitu ya. Yes, betul banget. Makanya kita nggak dress code kita hitam, bebas mau pakai baju apa aja, nggak perlu harus ribet. Yaudah, pokoknya aku mau mereka datang ke sana tuh enjoy, menikmati makanan, menikmati musik, menikmati vibes-nya. Karena kita ada 5 course makanan kan, itu sekitar estimasi juga 1,5 jam juga. Jadi di sana tuh memang ngobrol, lebih banyak ngobrol. Dan itu yang jauh lebih menyenangkan ya. Ya, aku berenang. Amanda Manopo, kita dengar kata Kak Angel hari ini tuh Kenny Austin udah mulai kerja lagi. Kita kita tuh malah jadi penasaran. So emang rencana honeymoon-nya tuh gimana sih? Emang gak langsung honeymoon? Biaya pernikahan mahal ya. Tapi betul. Jadi kita harus Lo tuh jujur banget, Amanda, lo jujur banget dari tadi sampai angka lo sebutin lo. Emang nggak bisa, mau artis mau apa, namanya duit tetap duit. Udah gue tetap manusia udah. Ya, benar. Endorse sana. Gue pun mencari endorse juga nggak bisa karena kan gue nutupin pernikahan gue. Gue jadi ngefans sama Amanda Manopo. Gue pikir tuh seorang Amanda tuh bakal yang kayak jaim segala macam. Tapi Amanda tuh lu jujur cerita apa adanya. Dan ini satu hal yang harus kita apresiasi guys. Gak banyak selebriti yang sejujur ini loh menceritakan tentang pernikahannya. We're so happy for you. Kenapa Ces? Kenapa Ces? Manda, tadinya gue mau minta TV, gak jadi minta TV kalau gitu caranya. Kenapa? Kasian lo belum menutup kan? Manda, tapi kita happy sekali buat kalian berdua. Terima kasih banyak untuk kejujurannya. Terima kasih untuk cerita apa adanya. Semoga kalian berdua bisa selalu bahagia sampai mau tuh. Selamat ya Manda. Kenny belum berangkat kerja, cuma dia lagi di kamar mandi lagi berak gitu dia. Halo, kenapa? Kita lagi live. Oh iya, maaf. Ayo. Terima kasih ya. Oke. Iya. Thank you everybody. We're happy for you. Bye-bye. Guys, apa adanya banget ya. Tapi jujur maksudnya. Tapi benar apa yang dikatakan Betul, tapi maksudnya kita jarang menemukan Jakarta teman tuh selebriti apalagi mereka yang namanya begitu besar sekali mau menceritakan bahkan sampai detail per kursi harganya berapa. Juta ya kan? Segala macam. Ini membuat kita tuh wah melihat dia memang apa adanya dan dia berhak untuk bahagia ya. Sekali lagi selamat untuk Amanda Manopo dari Kenny Austin. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi. Mulai pantas aku bahagia. Aku layak pantas aku berharga.
Ambiar, kita tahu 12 tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan melibatkan seorang pemain FTV, Nadia Almira. Kemudian 12 tahun berjalan, kemarin pun kita undang pihak keluarga korban, di mana kabarnya pihak keluarga korban kembali menuntut tanggung jawab Nadia Almira. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan hadirkan dan memberikan waktu dan juga ruang Nadia Almira untuk memberikan klarifikasinya. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Nadia Almira dan kuasa hukumnya Raden Reza. Bang Raden Reza, wow, bling-bling banget. Tapi kok nggak mau lepas tangannya, cincinnya bling-bling. Silakan. Nadia Almira, terima kasih banyak sudah hadir. Bang, boleh ke depan dulu. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi 12 tahun yang lalu. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan, ini sebuah musibah pastinya. Qadarullahnya memang terjadi seperti itu. Kemudian kita tahu keluarga korban mencoba untuk meminta seorang Nadia Almira untuk kembali bertanggung jawab. Nanti boleh cerita sama kita. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Kita akan lihat bagaimana cerita keluarga korban. Kemarin mereka sempat kami undang di sini bercerita menuntut kembali tanggung jawab seorang Nadia Almira. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Ya. Sebetulnya kami sudah lupa dengan kecelakaan ini. Kasus Kemudian ini ya. 12 tahun berlalu ada keluarga korban hadir bercerita di media sosial pada awalnya kan ya. Ini seakan kita mau tidak mau harus flashback lagi. Karena jujur kami lupa dengan kejadian ini. Kalau izin Nadia Almira mau menceritakan kronologi saat itu tuh seperti apa kecelakaan? Apa yang terjadi sebetulnya? Itu Nadia pulang syuting. Boleh lebih keras lagi Nadia, maaf. Nadia pulang syuting. Sekitar jam 1:30 malam. Pagi. Iya pagi. Ya. Kondisi jalanan nggak terlalu sepi kak. Sepi ya? Sepi. Jakarta. Jakarta. Ya. Di Jakarta dan itu di luar tol ya, di jalan biasa, bukan jalan raya besar. Terus Nadia kaget tiba-tiba ada motor yang pelan di depan mobil Nadia. Nadia ingatnya motong terus pelan gitu di depan mobil Nadia. Nadia setir sendiri ya? Nadia setir sendiri. Setelah itu Nadia berusaha banting setir, akhirnya Nadia nabrak beton. Pembatas ya? Beton ya. Beton ya. Nabrak beton. Gitu. Terus setelah itu Nadia pingsan. Nadia pun pingsan? Pingsan. Oh, saat itu berarti kamu tidak tahu kondisi Adnan sang korban di lokasi atau tempat kejadian perkara? Nggak tahu. Nadia nggak tahu. Sama sekali Nadia nggak tahu. Oke, kamu sadar-sadar berada di mana? Nadia sempat sadar sebentar. Itu Nadia lagi dijahit. Terus setelah karena lagi dijahit ya kondisinya di ruangan apa ya namanya ya, ruang tindakan lah ya. Kan banyak dokter, akhirnya Nadia histeris. Dan karena Nadia histeris itu akhirnya ditidurin lagi sama dokter. Terus sampai Nadia dibangunin pulang gitu. Jadi Nadia benar-benar nggak tahu apa-apa, nggak tahu kondisinya Adnan gimana, nggak tahu, apapun nggak tahu. Oh oke, berarti saat di rumah sakit kamu betul-betul tidak tahu ada korban namanya Adnan termasuk kondisinya tidak tahu seperti apa? Iya. Kamu baru tahu kondisi korban bernama Adnan itu kapan? Mungkin setelah 1 atau 2 hari ya Kak, seingat Nadia ya. Karena Nadia juga kan kondisinya luka-luka juga ya Kak. Jadi luka-luka juga. iya, jadi nggak langsung dikasih tahu juga sama keluarga gitu, nunggu Nadianya bisa diajak ngobrol, baru dikasih tahu. Ada tuduhan tabrak lari, tanggapan kamu apa yang ingin kamu klarifikasi? Enggak, Nadia nggak tabrak lari. Saat itu Nadia langsung urus keluarga Nadia ya, saat itu langsung urus rumah sakit, urus biaya dan perpindahan rumah sakitnya. Karena rumah sakit yang pertama nggak bisa nanganin, akhirnya dipindah ke rumah sakit yang lebih besar. Ya. Dan itu keluarga Nadia yang bantu urus gitu, jadi Nadia nggak lari. Oke, ada tanggung jawab kamu ya. Kemudian setelah akhirnya bertemu dengan Adnan untuk kali pertama, kondisinya seperti apa Adnan yang kamu lihat? Nggak sadar, Adnan nggak sadar, koma. Waktu itu pertama kali Nadia ke rumah sakit itu Adnan belum dioperasi dan belum bisa dioperasi. Jadi nggak bisa komunikasi sama Adnan langsung. Baik. Lantas kami pun mendengar ada surat damai yang ditandatangani oleh kamu dan ayah dari Adnan. Iya.
Karena memang ya kita tahu Adnan dalam kondisi tidak sadar. Tidak mungkin juga membuka mata sulit apalagi menandatangani dan memahami isi perjanjian tersebut. Isi surat damainya kalau kamu berkenan boleh kamu ceritakan? Yang Nadia ingat isi surat damainya itu menyatakan sudah menerima ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Isi surat damainya itu. Kami pun menanyakan hal yang sama kemarin ya. Lantas dari sang adik pun juga sang ibu menyatakan bahwa ayah dari Adnan menandatangani ya dengan alasan karena memang butuh biaya untuk operasi. Ya Nadia nggak bisa jawab itu ya Kak, karena itu ya dari pihak mereka. Cuman saat itu Nadia kehabisan biaya. Nadia udah nggak ada uang lagi memang. Terus Nadia coba bicara sama polisi gitu. Pak saya memang udah nggak ada uang lagi gitu. Saya nggak tahu mau gimana lagi nih besok. Akhirnya polisinya ngomong ke Nadia gitu, Mbak kami coba bantu untuk ajak ngobrol mereka lah gitu ya, supaya barangkali mereka mau damai. Iya. Mbak Nadia berdoa aja gitu. Nah setelah itu tuh dikabarin beberapa hari kalau mereka bersedia untuk damai. Terus kan ada proses ya Kak, dari polisi ngomong itu sampai mereka mengiyakan itu kan mereka disuruh berunding lah sama keluarga besar gitu kan, disuruh berpikir gimana mau damai atau enggak. Jadi kalau misalnya terpaksa ya Nadia bingung gitu loh kan. Tapi Nadia ketika penandatanganan perdamaian tersebut dari pihak Nadia ada memberikan sejumlah bantuan dana tidak? Ada, memang polisi juga bilang sama Nadia kalau misalnya memang Nadia masih bisa mengusahakan lagi untuk kasih mereka supaya memudahkan mereka untuk biaya rumah sakit lagi gitu kan, ada spare waktu lah. Jadi Nadia coba ngobrol sama keluarga dan waktu itu yang bisa diusahain itu tanah dijual gitu. Kamu sampai menjual tanah? Iya. Berarti jumlah uangnya cukup besar ya? Kalau dari tanah nggak besar karena tanahnya di kampung dan itu ke tanah warisan dan harus dibagi lagi kan ya Kak. Tapi kalau total semuanya ya karena Nadia bukan anak orang kaya jadi menurut Nadia itu cukup besar. Double digit atau triple digit? 175 sampai 185 Ya, itu pun kurang angka lebih. yang disebutkan keluarga kemarin. Nadia, kemudian 12 tahun berjalan, sang adik bercerita di media sosial. Menurut kamu apa yang membuat sang adik akhirnya kembali memblow up masalah ini 12 tahun kemudian? Kalau dari yang Nadia tangkap ya selama dari kemarin ini, Nadia nggak balas DM dari salah satu adiknya. Terus dan kondisinya saat ini 2 bulan terakhir ini tuh kritis lagi, parah lagi gitu loh Kak, gitu. Kamu tidak baca, ya betul memang adiknya bilang dia tidak punya nomor kamu, maka dia menghubungi kamu lewat DM. Memang apakah tidak sempat atau kebetulan tidak membaca DM tersebut atau gimana? Memang Nadia bukan orang yang aktif di Instagram. Baik. Jadi Nadia nggak buka-buka DM sampai ke dalam-dalam lah ya gitu. Karena DM kan ada hidden, ada request, Kami memahami. ada beberapa itu. Dan Nadia nggak ke situ gitu. Jadi Nadia sadar, akhirnya Nadia masukinlah nomor telepon Nadia di Instagram Kak. Akhirnya ada komunikasi? Enggak, Nadia memang masukin nomor Nadia di Instagram Nadia gitu. Jadi kalau misalnya dia ada orang yang perlu sama Nadia bisa menghubungi Nadia lewat WA. Nggak by DM gitu loh. Jadi kalau misalnya dia marah-marah karena DM-nya nggak terbalas, ya di situ ada WA gitu. Baik, loh. Bang Reza, ini kan 12 tahun yang lalu sudah ada surat damai ya, surat perjanjian ya, perjanjian damai antara Nadia Almira dan juga ayah dari Adnan sang korban. Kemudian ketika ada 12 tahun kemudian berjalan meminta kembali perhatian dari Nadia Almira. Secara hukum tuh gimana sih sebetulnya? Jadi memang kalau saya lihat di permasalahan ini kan sudah ada perjanjian damai di situ. Isinya kan
tidak akan menuntut lagi baik secara pidana maupun perdata. Itu salah satu poinnya ada di situ? Kalau dari pihak Mbak Hani bilang seperti itu karena pada saat itu saya tidak ada di situ ya. Tapi apakah masih ada suratnya? Ada di polisi. Ya, ada polisi. Sempat Tapi, membaca suratnya? Oh tidak, belum. Jadi apapun itu isinya itu kan sudah ada kesepakatan damai. Dan selama 12 tahun itu kan tidak ada apapun, tidak ada pihak polisi menghubungi, berarti kan sudah clear. Karena menurut secara hukum itu sudah selesai. Kalau sekarang tuh bahasanya mungkin restoratif justice gitu. Oke, yang artinya ini hanya diminta mungkin barangkali kebaikan hati ya, mungkin lebih ke situ barangkali ya. Walaupun kita tahu bahwa kamu pun sudah bertanggung jawab 12 tahun yang lalu dan mereka sudah menerima Iya, mungkin memang tanggung jawabnya. Memang, tapi caranya salah. Itu yang sangat... yang mana Bang? Cara dari pihak Mbak Hani. Yang mana yang salahnya? Ada framing buruk lah segala macam gitu kan, bilang anak jenderal, tabrak lari segala macam itu kan membuat narasi yang tidak baik, pembunuhan karakter. Jadi itu kan akan timbul lagi tindak pidana baru nanti. Ada kalimat seperti itu? Ada, sangat ada gitu kan. Jadi dan semua awal Mbak Nadia kan sahabat lama lah, menghubungi saya, dicerita ada masalah gini. Saya sebagai orang hukum, saya melihat dulu nih permasalahannya, bukan apa di balik masalah itu. Saya lihat dulu, loh kok seperti ini kan sudah masuk unsur pidana gitu kan. Tapi karena Mbak Nadia ini ada kebaikan hatinya, udah nanti tahan dulu, kita selesaikan dulu perlahan-lahan, kita cari sabar dulu gitu kan, kita cari kesempatan yang baik gitu. Nah, akhirnya saya menghubungi Bang Densu, akhirnya dipertemukan di situ. Ya. Dan setelah itu pun memang kamu sudah datang ke rumah Adnan untuk menjenguk Adnan kan secara langsung ya. Iya. Kemudian untuk tuntutannya sendiri, tadi disampaikan bahwa bisa saja melalui kuasa hukumnya, bahwa bisa saja menuntut secara pidana dan juga perdata. Tanggapan Abang? Iya, jadi kalau misalkan semua itu kan ada jalurnya. Ya. Silahkan diselesaikan dengan jalurnya masing-masing, bukan untuk keluar-keluar di media atau apapun gitu kan. Di situ juga saya sempat berdebat, karena dari bahasanya kan katanya saksi mengatakan anak jenderal. Kita sebagai orang hukum nggak bisa dong bilang katanya sebelum by data kita melihat BAP-nya seperti apa. Jadi itu yang sangat kita sesali, kenapa ada katanya, sedangkan pada saat itu mereka semua tidak ada di lokasi. Ya. Gitu. Jadi saya sebagai orang hukum nggak bisa bilang katanya, harus by data. Ya, itu secara hukum ya Bang, tapi kita juga barangkali harus memaklumi kondisi keluarga korban, pun juga kami mencoba memaklumi keadaan dari seorang Nadia Almira. Setelah kemarin ketemu ke rumahnya Adnan, keluarganya bilang apa sama Nadia? Sebenarnya dulu juga udah pernah ke sana ya Kak. Ini clip on Nadia jatuh sebenarnya. Clip on Nadia jatuh. Oh, clip onnya jatuh? Clip on Nadia, oke. Boleh silakan. Pakai mic aja. Boleh. Oh, oke, sorry. Silakan. Iya, dulu tuh udah pernah ke sana. Udah pernah ke rumahnya juga, udah pernah ketemu sama ibunya, sama ayahnya. Sebenarnya mereka sambutannya kemarin juga sangat baik ya Kak, ke Nadia. Dan Nadia juga minta maaf ke ibunya kalau Nadia memang nggak tahu kalau Adnan sakit lagi gitu. Dan ibunya pun minta maaf ke Nadia karena anaknya memilih jalur seperti ini gitu. Jadi kemarin sih alhamdulillah semuanya baik. Yang kami dengar juga bahwa memang keluarganya pun mengakui bahwa kamu pun juga memberikan bantuan seperti ambulans, Iya, itu yang betul. disampaikan keluarga. Iya. Bantuan apa lagi barangkali, tapi memang sebagai manusia ya, pun ibunya pun mengakui bahwa ada pengakuan dari seorang Nadia Almira dengan segala macam keterbatasan yang rasanya kita pun harus memaklumi itu. Apalagi dari seorang Nadia Almira, niat baik yang diberikan kepada Adnan dan keluarga. Kalau dari Nadia, orang yang Nadia nggak kenal aja, kalau Nadia bisa bantu, Nadia pasti bantu Kak. Apalagi orang yang punya histori sama Nadia gitu, nggak mungkin Nadia tutup mata tuh nggak mungkin. Selama Nadia bisa bantu, dan kita kan bantu juga kalau nggak bisa pakai materi kan masih ada bantuan yang lain juga Kak. Kayak ambulans itu kan ya hal-hal kecil, mungkin hal kecil ya yang Nadia bisa lakukan. Cuman ya itu semampu Nadia, semaksimal yang Nadia bisa. Ya. Walaupun sebetulnya sudah ada surat damai yang secara hukum sih itu sudah sah ya Bang ya. Betul. Cuman kembali lagi ini adalah kebaikan hati dari seorang Nadia Almira dengan segala macam keterbatasannya.
Kita berharap dan juga berdoa semoga Adnan kesehatannya bisa lebih membaik lagi. Dan juga Nadia Almira, kita yakin apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah merupakan takdir. Semoga bisa menjadikan seorang Nadia Almira semakin naik kelas. Amin. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Almira. Pagi-pagi ambiar geger. Sudah ada di Pagi-Pagi Almira, Rahmat Fauzan. Dari Bandung. Sehat Rahmat, coba tiruin dong. Cuma aku mah sona akang sok. Rahmat Fauzan. Yeay. Lu pakai kendang dong. Erlan lu gimana sih? Belum. Lagi nih. Lu mainin. Rahmat Fauzan. Bagus. Besok tukang kendang ganti sama Rahmat ya. Panggilannya Fauzan. Sok Mangga Calik Fauzan ti Bandung cenah ya. Kelas berapa tadi? 4. Kelas 4 Fauzan, kami mengucapkan terima kasih Fauzan. Itu tuh memang kamu tuh biasa untuk bikin suara trompet dari kelas berapa bikin suara trompet kayak begitu? Dari kelas 4. Baru dong. Ya. Baru Ya. langsung viral ya. Oh, katanya karena kamu sempat nelen peluit ya? Enggak dong. Belajar dari mana sayang? Awalnya mah bercanda-bercanda. Awalnya bercanda, Abang Karen. Bercanda awalnya. Ya. Kamu tahu nggak kamu sekarang jadi viral? Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Tahu. Apa rasanya? Senang. Seneng. Dikasih tahu sama siapa viral? Yang ngasih tahu pertama kali siapa? Pak Deden. Siapa Pak Deden? Aku nggak kenal Pak Deden. Siapa Pak Deden? Pak Itu Deden itu lagunya siapa? Raja. Guru kamu bilang Pak Deden, apa Pak Pak Deden. Deden? Naon cenah? Fauzan, kamu katanya viral. Kamu katanya viral. Terus naon deui? Kamu diundang Trans 7. Trans TV. Apa namanya anak-anak diundang Trans TV, alhamdulillah. Tapi viralnya itu seluruh dunia sampai klub sepak bola seluruh dunia menggunakan sound. Fauzan, tahu nggak klub sepak bola apa aja di seluruh dunia yang pakai sound kamu, suara kamu tadi itu? Tahu. Apa aja? PSG. PSG, Paris Saint-Germain. Terus apa lagi? Liverpool. Liverpool. Apa lagi? Atletico Madrid. Nih kita kasih lihat, ini yang Atletico Madrid ya. Kita mau kasih lihat. Ih, keren loh. PSG, Atletico Madrid. Gimana Kamu bisa dapat royalti loh. Senang. Orang rumah, keluarga bilang apa? Ih, kamu lucu banget. Ih, kamu lucu banget. Selain suara trompet, suara apa lagi yang bisa kamu tirukan? Apakah bisa menirukan suara rakyat, bisa nggak? Sulit. Kita masih lihat ada artikel dari Fauzan. Dikenal sebagai Fauzan trompet, tahun karnaval, ternyata Fauzan jago ngaji dan juga azan. Sekolahnya namanya apa sekolahnya? SD Al-Basyariah 1, santri cilik. Wih, santri cilik. Ngajinya udah sampai juz mana hafalannya? 30. Juz 30 sudah hafal. Masya Allah, cobain dong boleh ya sedikit ya. Sok mangga, bismillah. Kayak wadduha kayak gitu. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Masya Allah. Masya Allah. Wadduha walail iza saja. Waktu duha. Semoga di waktu ini tepat sekali suratnya dibacakan. Semoga rezekinya tambah terbuka lebar buat kamu ya. Emang cita-citanya pengen jadi apa? Pemain bola. Wih, pemain bola, cocok pisan. Paling suka tim sepak bola di Indonesia apa? Persib Bandung, ini mah orang Cibaduyut soalnya ya. Persib Bandung pengen jadi pemain sepak bola. Semoga nih yang menyaksikan bisa membantu barangkali. Kan sekolah sepak bola ada buat anak-anak ya. Kita mau kasih lihat juga. Ini ada satu artikel dari seorang Fauzan. Karena Fauzan viral tirukan sound trompet, satu sekolah jadi kebagian Endorsan. Satu sekolah, endorse apa satu sekolah dapetnya? TV 32 inch kan? Mic, dapat mic, jadi sekolahnya mie. Aku dengarnya mie instan. Satu sekolah dapat mie. Iya. Semuanya. Kepala sekolah bilang apa? Makasih. Makasih, alhamdulillah ya. Ngomongnya. Ini mie-nya cuma 1 hari aja atau berapa hari dapat endorsan mie? Sebulan kali ya. 1 bulan. Tuh kan. 4 kali. Oh 1 bulan 4 kali. Wah itu enak dong duitnya ya Dek. Alhamdulillah. Coba suara trompetnya sekali lagi. Fauzan, terima kasih banyak. Semoga cita-citanya jadi pemain sepak bola bisa tercapai. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita pagi hari ini. Terima kasih Kak Angel, terima kasih Sarah Wijayanto, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Abang, terima kasih Bang Reza dan juga, woi ini dia bocah ini, bocah berprestasi dengan suara trompetnya dipakai oleh klub sepak bola di seluruh dunia. Terima kasih ya buat kamu, pokoknya Fauzan jadi anak yang pintar ya. Suara trompetnya nanti tiruin suara-suara yang merdu lainnya. Tapi tahukah kalian suara paling merdu di dunia apa? Suara paling merdu di dunia berbunyi, udah ditransfer ya say. Kita ketemu lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa. Bye.